Karena salibmu kami menang. Karena tercurahnya darah anak domba Allah, iblis dikalahkan. Karena pemberitaan tentang salib yang menang itu, ajaran utusan setan padang pasir dihancurkan, dan ajaran-ajaran sesat dilenyapkan dari muka bumi ini. Orang-orang percaya dibebaskan, orang-orang percaya diajar dengan kebenaran, dan kami mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang murni dari dalam firman Tuhan. Berkatilah acara pemberitaan firman ini ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Kristus yang telah tersalib, bangkit dan menang 2000 tahun yang lalu, berbicara kepada kami. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami, tenangkan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya kami sekalian bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga menundukkan seluruh kehendak kami kepada firman-Mu. Dan oleh kuat kuasa Roh-Mu, kami diberi kuasa untuk menghidupinya tiap-tiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pemilik firman ini, kami sudah berdoa mohon pimpinan Tuhan. Silakan duduk. Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, dan saya memberi tema untuk teks itu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dan berkata, lihatlah ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, phonen megale di dalam bahasa Yunaninya, dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat cara matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, baru beberapa jam yang lalu saya memosting satu video singkat, sebuah video singkat yang dibuat oleh para staf saya untuk diedarkan kepada semua simpatisan, sebuah pendukung, orang-orang yang mendoakan pelayanan Verbum Veritatis, termasuk juga STT RAI di Batam. Kami mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan saudara tahu, sampai tadi saya buka terakhir beberapa menit yang lalu, ada 3 komentar, dan 2 diantaranya bunyinya begini, Tuhan bugil, Tuhan kok mati disalib. Saudara-saudara, kalau saudara mengambil waktu keluar dari tempurung zona nyaman saudara, pergi kepada dunia ini dan berkata kepada mereka, Tuhan saya, Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu pernah naik ke atas salib, dan sebelum naik ke atas salib itu dipukul, dihina, dicambuk, ditempeleng, diinjak, kemudian mati layaknya seorang budak dan penjahat dan perampok di atas salib yang kasar itu. Kalau saudara mengambil waktu bicara tentang inti dari the gospel itu kepada dunia ini, apa yang akan saudara dengar dari orang-orang di luar sana? Tuhan kok mati? Tuhan kok disalibkan? Tuhan kok lahir melalui seorang perempuan? Tuhan kok menangis? Tuhan kok dipukul? Tuhan kok ditempeleng? Tuhan kok hina? Dengan kata lain, cara dunia ini memproses identitas ketuhanan adalah bahwa semua yang tadi saya sebutkan itu merupakan kontradiksi dengan identitas sosok yang saudara sebut sebagai Tuhan. Di dalam pikiran mereka, waktu mereka memproses data itu,
Mereka melihat ada kontradiksi. Tuhan tidak mungkin lahir dari seorang perempuan. Tuhan tidak mungkin mengalami keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia. Tuhan tidak mungkin, apalagi kiranya jauhlah itu seperti kata Petrus. Tidak mungkin Tuhanmu itu ditempeleng, Tuhanmu ditendang, Tuhanmu itu diinjak, Tuhanmu itu dicambuk. Tidak mungkin bahkan Tuhanmu naik terpaku di atas salib yang diperuntukkan bagi para pencuri, perampok, para budak yang melakukan pencurian, melarikan diri dan pemberontakan. Tidak mungkin Yesus adalah Tuhan kalau kamu mengatakan kepada saya dia disalibkan dan mati secara terhina di atas Kalvari. Saudara yang duduk di sini sekarang mungkin tidak sevulgar itu berpikir tentang Yesus. Karena deep down, jauh di dalam hatimu, saudara diajarkan sejak kecil di sekolah minggu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa di antara saudara yang duduk saat ini dengan identitas sebagai orang Kristen, tapi pertanyaan itu terus-menerus menggelantung seperti monyet kecil di ujung sebelah kiri dari keningmu dan mengajukan pertanyaan itu. Tuhan kok disalibkan? Tuhan kok mati? Tuhan kok hina? Tuhan kok menderita? Jadi mungkin saudara tidak memiliki aura penolakan terhadap identitas Yesus sebagai Tuhan, tapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengganjal di hatimu. Apalagi saudara dengar itu dari orang-orang di luar sana. Nah saudara-saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kesulitan-kesulitan semacam itu ada di dalam benakmu saat ini, dan saudara merasa terintimidasi karena diolok-olok imanmu oleh dunia ini. Puji Tuhan sekarang saudara duduk di sini, karena hari ini firman Tuhan akan membereskan semua kesulitan itu. Hal pertama yang saudara perlu lihat dari teks ini, terutama kalau saudara baca sampai dengan ayat yang ke-39, berkontradiksi dengan semua cemoohan tadi. Kepala pasukan ini justru melihat penyaliban Yesus dan cara kematian Yesus sebagai bukti Yesus adalah anak Allah yang ilahi. Jadi berbeda dari dunia ini yang melihat kehinaan Yesus, penderitaan Yesus, penyaliban Yesus dan kematian Yesus sebagai kontradiksi dari ketuhanannya. Terbalik dari itu, kepala pasukan ini justru melihat itu semua sebagai bukti yang mengharuskan dia tersungkur dan berkata, "Truly this man was the son of God." Sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kepala pasukan itu yang ahli dalam membunuh orang, yang ahli dalam mencambuk orang, yang ahli dalam menyalibkan orang, kok melihat penyaliban Yesus dan cara kematian Yesus bukan sebagai penolakan terhadap identitasnya sebagai anak Allah, malah sebagai bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau saudara sudah melihat poin itu, sekarang saya akan ajak saudara melihat tema tentang anak Allah dalam seluruh Injil Markus. Kemudian kita akan lihat 3 peristiwa besar di dalam seluruh Injil Markus yang membingkai narasi Injil Markus di awal, di tengah, dan di akhir, yang berkaitan dengan tema anak Allah. Kemudian nanti kita akan lihat kenapa kepala pasukan ini justru tersungkur dan mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, kita mulai dari tesis utama Injil Markus atau tema utama dari Injil Markus. Kalau saudara baca Injil Yohanes misalnya, Yohanes menyimpan tema utamanya di bagian akhir Injilnya. Saudara baru ketemu tema tentang anak Allah, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yohanes simpan itu di pasal 20 menjelang akhir Injilnya. Berbeda dengan Injil Yohanes, Markus mulai kalimat paling pertama dari Injil Markus. Saudara ketemu di situ Markus mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Arketu evangeliu Yesu Kristu huiu teu.
Jadi sebelum saudara tahu apa-apa tentang Injil Markus, Markus langsung ngasih tahu saudara, yang saudara baca di dalam kitab ini adalah Injil tentang Yesus Kristus. Siapa dia? Anak Allah. Anak Allah? Apa maksudnya anak Allah? Nah, saudara jangan cepat-cepat berbunga kangkung dan berkesimpulan bahwa semua orang mengerti Yesus anak Allah itu seperti yang saudara mengerti. Anak Allah ya berarti Allah, karena Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi tidak semua orang percaya seperti yang saudara percaya. Dan hari ini terjadi kebangkitan ajaran Arianisme pada abad keempat yang percaya Yesus anak Allah tapi tidak percaya Yesus itu Allah. Jadi saudara jangan cepat menyimpulkan bahwa kalau saudara bilang Yesus adalah anak Allah, semua orang yang mendengar saudara mengatakan demikian percaya bersama saudara bahwa Yesus adalah Allah. Maka kita perlu bertanya kepada Markus, waktu engkau menulis inilah Injil tentang Yesus anak Allah, apa maksudmu dengan sebutan anak Allah di situ, huiuteu di situ? Nah, saudara tidak perlu menebak, karena persis setelah ayat pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga, Markus langsung mengutip bagi saudara 3 teks perjanjian lama. Di ayat 2 dan ayat 3, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kalau saudara ikut sekolah minggu, saudara tahu itu kutipan dari Yesaya pasal 40 ayat 3 dikombinasikan dengan Maleakhi pasal 3 ayat 1. Tapi bukan hanya itu, ada satu teks lagi yang orang tidak biasa kasih tahu saudara, yaitu Keluaran pasal 23 ayat 20 dan ayat 21. Saudara, kita tidak ada waktu membahas 3 teks itu, tapi intinya ketiga teks itu bicara tentang janji di masa depan. Yahweh sendiri yang akan datang seperti peristiwa Exodus di dalam perjanjian lama, membawa new Exodus, keluaran baru, membebaskan umatnya dari dosa dan maut. Itu janji di dalam Yesaya, diulangi di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1, yang latar belakangnya ada di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 dan ayat 21. Nah, kalau janji mengenai Yahweh yang akan datang, kemudian yang datang adalah Yesus, maka saudara tidak perlu jenius seperti Einstein untuk berkesimpulan bahwa Yesus adalah Yahweh. Karena semua teks yang dikutip oleh Markus dirujuk dengan Yesus, berbicara tentang kedatangan Yahweh di masa depan. Nah, kalau janji tentang Yahweh yang akan datang, kemudian yang datang itu Yesus, maka Yesus adalah Yahweh yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, membawa new Exodus, keluaran baru, membebaskan umatnya dari dosa dan maut. Jadi apa maksudnya Yesus adalah anak Allah menurut Markus pasal 1? Yesus adalah anak Allah dalam arti dialah Yahweh yang dijanjikan akan datang membawa pembebasan bagi umatnya dari dosa dan maut. Persis seperti Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan biarkan orang menipu saudara, menyesatkan saudara, mengatakan kepada saudara, saya percaya Yesus anak Allah, tapi Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Yahweh, dia manusia biasa, dia hanya Mesias. Masuklah kau ke dalam neraka dengan omong kosongmu itu, karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Yahweh yang dijanjikan dalam perjanjian lama akan datang membawa new Exodus, keluaran baru bagi umatnya. Tapi bukan hanya itu. Kita bukan hanya mendapatkan deklarasi bahwa Yesus adalah anak Allah dalam pengertian Allah sendiri, pribadi kedua Allah Tritunggal, datang membawa pembebasan bagi kita. Bukan hanya itu, tapi seluruh Injil Markus memang dimaksudkan untuk memberitakan dan mendeklarasikan dan ngasih tahu saudara tentang Yesus sebagai anak Allah itu ngapain selama dia ada di dalam dunia. Dan untuk itu, saudara-saudara, Markus adalah satu Injil yang sangat beautiful.
Saudara, dulu waktu saya masih S1, masih studi S2, saya pikir Markus ini Injil yang paling tidak menarik. Kalau saudara mau dapat catatan yang detail, saudara baca Injil Matius, saudara baca Injil Lukas, saudara baca Injil Yohanes yang penuh simbolisme dan penuh penekanan teologis. Saya pikir Markus ini Injil yang tidak menarik. Sampai beberapa waktu terakhir, sekitar 2 atau 3 tahun terakhir, saya studi khusus tentang Injil Markus. Dan saya melihat ada satu desain sastra dan teologis yang sangat beautiful dari Injil Markus. Saudara tahu, setelah dia mendeklarasikan Yesus sebagai anak Allah yang adalah Yahweh sendiri, dia membingkai seluruh Injil Markus dengan 3 tema atau 3 peristiwa pilar. Satu di awal, satu di tengah, satu di akhir, untuk bicara tentang Yesus adalah anak Allah. Pilar yang pertama saudara dapatkan di dalam peristiwa baptisan, ayat 9 sampai dengan ayat 11, pasal 1. Pilar yang kedua saudara dapatkan di dalam pasal 9, ayat 2 sampai 13, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, atau yang disebut peristiwa transfigurasi. Dan peristiwa yang ketiga adalah teks yang tadi kita baca, pasal 15, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Nah, saya bisa buktikan itu dengan sangat detail dan sangat banyak argumennya. Tapi saya kasih tahu saudara 5 alasan kenapa 3 peristiwa itu terkait satu sama lainnya dan saudara tidak boleh baca secara terpisah. Alasan pertama, ketiga peristiwa itu, baptisan, transfigurasi, kematian Yesus, dikaitkan dengan Elia. Saudara tahu Yesus dibaptis oleh siapa? Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, menurut perjanjian baru, Yohanes Pembaptis itu siapa? Nabi seperti Elia. Kemudian pada peristiwa transfigurasi, siapa yang menampakkan diri kepada Yesus? Musa dan Elia. Kemudian pada peristiwa kematian Yesus, waktu Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani, mereka pikir Yesus panggil siapa? Elia. Jadi Elia. Saudara lihat koneksi antara 3 peristiwa itu sekarang. Tapi bukan hanya itu. Waktu saudara perhatikan 3 peristiwa itu, ketiga peristiwa itu adalah apa yang disebut baptismal event, peristiwa baptisan. Peristiwa pertama itu jelas, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Peristiwa transfigurasi, saudara mungkin pikir apa kaitan itu dengan baptisan? Saudara jangan salah. Pasal 9 ayat yang ke-7, saudara perhatikan dikatakan Bapa turun dalam awan-awan. Dan kalau saudara baca 1 Korintus pasal 10, Paulus mengatakan di dalam teks itu, Israel dibaptis di dalam laut dan di dalam awan. Jadi peristiwa transfigurasi adalah baptismal event, peristiwa baptisan. Tapi bukan hanya itu, kematian Yesus juga adalah baptismal event. Karena kalau saudara baca misalnya di dalam Markus pasal 10, Yesus tanya para muridnya begini, dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuminum dan baptisan yang akan kualami? Dan dia bicara tentang kematiannya melalui penyaliban. Jadi baik itu peristiwa baptisan, baik itu peristiwa transfigurasi, baik itu peristiwa kematian Yesus, adalah baptismal events. Itu kedua. Ketiga peristiwa itu terkait dengan ada sesuatu yang terkoyak. Saudara perhatikan waktu Yesus dibaptis, satu-satunya Injil yang mencatat langit terkoyak. Saudara tidak temukan kata itu di dalam Matius, tidak temukan kata itu di dalam Lukas. Saudara hanya temukan kata itu, skizo, di dalam bahasa Yunaninya, di dalam Injil Markus. Langit terkoyak. Kemudian Bapa berseru dari surga mendeklarasikan Yesus anak Allah. Peristiwa transfigurasi juga begitu. Meskipun tidak dikatakan, tapi diasumsikan. Karena di ayat 7 pasal 9, Bapa turun dari surga di dalam awan-awan, mengasumsikan langit itu terkoyak.
Kemudian pada waktu Yesus mati, apa yang terkoyak? Tabir bait suci terkoyak, terbelah dari atas sampai ke bawah menjadi dua. Jadi 3 peristiwa itu terkait dengan ada something, sesuatu yang terkoyak. Dan saudara tahu, kata terkoyak, skizo, yang digunakan di dalam pasal 1, nanti digunakan lagi di pasal 15, persis untuk bait suci itu terkoyak. Dan hanya 2 kali muncul di dalam Injil Markus, pada peristiwa baptisan dan pada peristiwa kematian Yesus. Dengan cara apa lagi Markus kasih tahu saudara? Halo orang-orang Kristen, saudara tidak boleh comot-comot ayat Alkitab bikin teori sesuka saudara. Baca 3 peristiwa ini secara bersamaan, karena ketiganya bicara tentang Yesus adalah anak Allah. Dan in case kalau saudara masih belum yakin, ketiga peristiwa itu mengandung deklarasi Yesus adalah anak Allah. Pada peristiwa baptisan, Bapa berseru dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, su ei ho huios mu ho agapetos." Saudara ingat kata-kata itu, karena itu nanti akan menjadi sangat penting. Pada peristiwa transfigurasi juga begitu. Bapa berseru dari sorga, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pasal 9 ayat 7. Dan pada waktu Yesus mati, siapa yang mengasih tahu saudara Yesus anak Allah? Kepala pasukan itu tersungkur dan berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jadi saudara tidak bisa mengerti penyaliban dan kematian Yesus kalau saudara tidak membaca peristiwa transfigurasi, saudara tidak membaca peristiwa baptisan Yesus. Karena 3 pilar naratif itu dimaksudkan untuk ngasih tahu saudara siapa yang saudara sembah, Yesus Kristus, identitasnya adalah the Son of God, anak Allah yang kekasih. Nah, setelah establish poin itu saudara-saudara, sekarang mari kita secara khusus perhatikan Alkitab saudara. Pasal 15 ayat 33 sampai 39. Apa yang membuat kepala pasukan itu melihat penderitaan, penyaliban dan kematian Yesus sebagai bukti Yesus adalah anak Allah? Apa? Kalau saudara baca teks itu, saudara harus mengajukan pertanyaan itu. Nah, untuk keringkasan waktu, saudara-saudara, saya hanya akan kasih tahu saudara 2 alasan kenapa itu dilihat oleh kepala pasukan itu sebagai bukti Yesus memang adalah anak Allah. Pertama, ayat 33 sampai 36 menyatakan penderitaan Yesus membuktikan identitasnya sebagai anak Allah. Kemudian ayat 37 sampai 39, kematiannya menyingkapkan identitasnya sebagai anak Allah. Jadi penderitaan dan kematiannya adalah bukti Yesus adalah anak Allah. Nah, sebelum kita bahas 2 poin itu secara agak detail, saya ingin saudara perhatikan bahwa Markus ini sangat jenius, luar biasa. Seorang penulis yang sangat jenius. Karena bahkan 2 poin tadi itu dia tulis dengan paralel-paralel yang sangat indah. Paralelnya di mana? Perhatikan di ayat 33 ada kegelapan menutupi daerah itu. Kemudian di ayat 38 terkoyak tabir bait suci. Dengan kata lain, di peristiwa pertama ada tanda apokaliptik, tanda supernatural, dan di peristiwa kedua juga ada tanda apokaliptik, ada tanda supernatural. Itu paralel yang pertama. Paralel yang kedua, kedua peristiwa itu mengandung teriakan nyaring dari Yesus. Pada peristiwa penderitaannya, Yesus berseru dengan nyaring, "Eloi, Eloi lama sabachthani." Dan pada peristiwa kematiannya dikatakan Yesus berseru dengan nyaring menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-37. Kemudian yang ketiga, pada kedua peristiwa itu ada respons dari orang-orang yang menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus. Di ayat yang ke-34, ketika Yesus berseru, "Eloi, Eloi lama sabachthani," di ayat 35 mereka berespons, "Lihat,
ia memanggil Elia. Mereka memberikan respons ketidakpercayaan, dan itu adalah mockery, itu adalah cemoohan terhadap Yesus. Tapi saudara perhatikan, pada peristiwa kedua juga ada respons. Kali ini bukan respons tidak beriman, sebaliknya adalah respons beriman. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, pause dulu sampai di situ. Tidak peduli saudara itu siapa, datang dengan jabatan apa, identitas apa, jenis kelamin apa, duduk di sini sekarang, di bawah kaki Tuhan sekarang. Tapi saudara masuk ke dalam salah satu dari dua golongan yang tadi. Either saudara tidak percaya, kemudian saudara pulang dengan mencemooh Yesus, atau saudara percaya seperti kepala pasukan itu, tersungkur dan berkata, truly this man was the Son of God. Tidak ada kategori ketiga. Jadi pada momen Jumat Agung ini, saudara-saudara, bukan hanya momen di mana kita mengingat masa lalu seperti orang yang mengingat mantannya. Ini bukan hanya momen kenangan. Ini bukan hanya momen memori. Ini bukan hanya momen ingatan tentang sebuah peristiwa tragis di masa lampau. Ini adalah momen menguji diri. Siapa saya sekarang duduk di tempat ini? Apakah saya ada di pihak mereka yang menolak, tidak beriman dan mencemooh Yesus? Atau saya berada di pihak mereka yang melihat penderitaan dan kematian Yesus sebagai bukti bahwa dia adalah anak Allah yang ilahi. Nah, sekarang kita perhatikan dua poin tadi dengan agak lebih detail. Pertama, penderitaan Yesus sebagai penyingkapan, revelation of his identity, penyingkapan mengenai identitasnya sebagai anak Allah. Saudara perhatikan di ayat 33, Markus mencatat sebuah tanda. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Nah, saudara-saudara, di dalam konteksnya, kalau saudara baca mulai dari ayat 25 pasal 15, Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Saudara tahu di dalam perayaan Paskah, pemberian korban pagi itu dilaksanakan jam berapa? Jam 9. Persis ketika Yesus disalibkan. Dan mereka bukan hanya memberikan satu kali korban hari itu, tapi mereka memberikan dua kali korban. Korban petang namanya, evening sacrifice. Dan itu dilaksanakan jam berapa? Jam 3 petang. Dan Yesus mati jam berapa? Jam 3 petang. Yesus disalibkan pada jam di mana korban pertama diberikan. Dan Yesus menghembuskan nafas terakhirnya persis pada jam di mana korban terakhir hari itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu mengatakan sesuatu mengenai siapa itu Yesus. Yesus adalah anak domba Paskah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dirayakan tahun demi tahun, tahun demi tahun. Anak domba Paskah yang paling ultimate kini telah datang dan menyerahkan dirinya secara sukarela sebagai korban pengganti bagi umatnya, supaya umatnya yang berdosa diselamatkan dari dosa dan maut. Disalibkan pada pemberian korban pagi dan mati pada pemberian korban petang pada peristiwa Paskah. Tapi bukan hanya itu. Saudara perhatikan, menjelang jam 12, 3 jam terakhir sebelum Yesus mati, dari jam 12 sampai dengan jam 3, Markus mencatat kegelapan menutupi daerah itu. Nah, kalau saudara orang liberal dan apalagi petantang-petenteng pernah studi perjanjian baru, saudara akan bilang begini, itu bukan tanda supernatural. Karena ada catatan kafir yang mengatakan bahwa memang pada waktu itu, apakah tahun 30 atau pada tahun 33, saya percaya Yesus mati tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Dan itu sudah dibuktikan oleh seorang profesor dari Cambridge, namanya Colin Humphreys.
Dia tulis buku tentang itu. Dia ahli astronomi, ahli fisika, menguji semua fenomena-fenomena alam pada abad pertama. Dan dia tiba pada kesimpulan Yesus mati tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Tapi mari kita kesampingkan itu. Kalau saudara seorang liberal membaca Injil ini, saudara akan bilang, kegelapan itu karena terjadi gerhana. Saudara tahu kenapa itu adalah teori yang omong kosong? Karena pasca itu terjadi ketika matahari ada di antara bulan dan bumi. Jadi tidak mungkin terjadi gerhana. Itu pasti adalah peristiwa supernatural. Itu pasti adalah peristiwa apokaliptik. Itu pasti adalah intervensi dari Tuhan. Nah, kalau itu adalah peristiwa supernatural, maka sekarang kita wajib bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya kegelapan menutupi daerah itu selama 3 jam? Saudara tidak perlu menebak, karena seluruh perjanjian lama menyediakan bagi kita jawaban untuk pertanyaan itu. Saudara ketemu tentang kegelapan itu pertama kali di mana? Di dalam Kejadian pasal 1. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, ayat 2. Kemudian ayat 3, there be the light, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kegelapan itu apa? Kegelapan adalah suasana kaotik, suasana kematian, suasana kejahatan, suasana angkara murka. Tidak ada kehidupan di dalam imagery, simbol, gambaran tentang kegelapan. Yesus memasuki kondisi kematian, kondisi keterhakiman, kondisi kaotik, kondisi yang sangat-sangat kacau. Mengalami itu, dan itu disimbolkan dengan kegelapan selama 3 jam. Saudara, itulah sebabnya kalau saudara baca para nabi di kemudian hari, kegelapan itu selalu digunakan sebagai imagery, gambaran tentang penghakiman. Jadi kalau mereka mau bicara tentang Tuhan menghakimi bangsa-bangsa, mereka selalu mengatakan, dan matahari menjadi gelap, gelap gulita menutupi bumi. Dari ingat salah satu tulah dari 10 tulah di Mesir sebelum Tuhan membawa keluar umatnya dari perbudakan itu, kegelapan selama 3 hari. Jadi kegelapan adalah imagery, simbol dari penghakiman atas kejahatan manusia. Semua itu ditimpakan kepada Yesus. Yesus masuk ke dalam kegelapan itu, dan itu yang Yesus maksudkan dengan meminum cawan murka Allah. Dan itulah juga yang dimaksudkan oleh pengakuan iman rasuli ketika mengatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Bukan berarti Yesus pergi ke neraka, tapi mengalami penghakiman neraka karena saudara dan saya. 3 jam dunia diselamatkan ketika anak domba Allah, anak domba Paskah itu dipersembahkan persis pada korban pertama dan mati pada korban terakhir. In between, di antara periode itu, Yesus mengalami kengerian penghakiman karena dosa manusia. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat ironis. Bukankah saudara baca di dalam Matius pasal 12, orang-orang Yahudi bilang, Tuhan, kami ingin melihat tanda dari Engkau. Oh, tanda. Di depan matamu sekarang ada tanda dari Tuhan. Kegelapan menutupi daerah itu. Tapi apakah mereka percaya? No. Mereka tidak percaya. Mereka malah mengolok Yesus. Tunggu sebentar, jangan kasih dia minum itu dulu. Mari kita lihat apakah Elia datang atau tidak. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Dia tidak mengalami kengerian penghakiman dosa itu yang disimbolkan dengan tanda apokaliptik kegelapan. Tapi dia juga berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani. Saudara tahu itu kutipan dari mana? Itu bukan kutipan dari novel de Dan Brown loh. Itu kutipan dari Mazmur pasal 22 ayat yang pertama. Penderitaan orang benar. Yesus tidak naik ke atas salib itu karena dia mencuri, pergi ngintip istri orang sedang mandi, atau pergi menipu orang, korupsi, atau berpikir jorok,
atau melakukan hal-hal yang hina dan bina di mata dunia, membawa pasukan 10.000 dan pergi menaklukkan orang, kemudian mengambil harta benda mereka sebagai barang rampasan. No. Yesus menderita sebagai seorang benar berdasarkan Mazmur pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Dan kalau saudara baca Mazmur itu, keseluruhan Mazmur itu bicara tentang penderitaan orang benar dan akhirnya dia dibenarkan oleh Tuhan. Dan di dalam seluruh perjanjian lama ada 3 teks paling penting yang bicara tentang Mesias, orang benar, menderita bagi umatnya. Mazmur pasal 22, Yesaya pasal 53, dan Zakaria pasal yang ke-12. Zakaria pasal yang ke-12, ketiganya bicara tentang penderitaan orang benar yang tertikam oleh karena dosa-dosa kita, yang dipukul karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi dia tidak membuka mulutnya. Dia mati sebagai orang benar. Dan itu sebabnya tadi saudara baca di dalam nats pembimbing tadi, kenapa di dalam versi Lukas pasal 23 ayat 47-48 Lukas mencatat sungguh orang ini orang benar. Nah, Markus tidak catat itu bukan karena dia tidak setuju, tapi dia ingin menegaskan tema dari keseluruhan Injil ini, Yesus sebagai anak Allah. Jadi penderitaan Yesus membuktikan dia adalah anak Allah. Kenapa? Karena cara dia mengalami penderitaan adalah penderitaan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Amos pasal 8, Zakaria pasal 12, Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 22 berbicara tentang penderitaan dari anak yang terkasih. Itu istilah yang bahkan digunakan di dalam Zakaria dan Amos. Engkau akan menangis seperti menangisi anak yang kekasih. Istilah yang persis sama digunakan di dalam Markus pasal 1, pasal 9, kemudian klimaksnya di pasal yang ke-15. Kenapa penderitaan Yesus adalah bukti bahwa dia anak Allah? Karena dia mengalami penderitaan anak tunggal yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kematian Yesus adalah bukti bahwa dia adalah anak Allah. Saudara-saudara, seperti di dalam bagian yang pertama, Yesus mengakhiri hidupnya juga dengan terjadi tanda apokaliptik. Tabir bait suci itu terbelah. Tapi sebelum ke situ, saudara perlu perhatikan baik-baik. Saudara perlu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam Markus ketika mencatat bahwa menjelang jam 3 itu Yesus berseru dengan suara nyaring sebelum menyerahkan nyawanya. Suara nyaring. Saudara, ada sesuatu hal yang sangat menarik di dalam Injil Markus. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias yang lemah. Ditempeleng aja ndak ngelawan, diolok aja ndak ngelawan, berarti lemah kali kau ya. No. Saudara, di dalam Wahyu pasal 5 yang dilihat oleh Yohanes memang adalah anak domba yang disembelih. Tapi apa yang didengar Yohanes dari malaikat itu? Singa dari Yehuda. Jadi the lion is the lamb. The lamb is the lion. Markus mengkombinasikan imagery itu di dalam Injil Markus. Tema tentang the divine warrior, pahlawan ilahi. Itulah tema yang sangat utama di dalam Injil Markus. Menggenapi Yesaya pasal 42. Yahweh akan datang berperang sebagai a man of war. Manusia perang. Divine warrior. Tapi apakah dia berperang dengan cara mendatangi orang, bawa massa, kemudian teriak-teriak, penistaan, penistaan, bungkam, tutup, kami tidak izinkan ibadah di sini, atau penggal kepala orang, atau bawa pasukan dan menaklukkan orang, merampas harta benda orang dan mengambil istri-istri orang dan seterusnya. Apakah itu yang dilakukan Yesus? Tidak. The divine warrior itu berperang bukan dengan membawa senjata, bukan bawa bom nuklir, bukan bawa pedang, bukan bawa pisau.
tapi melakukan peperangan spiritual dengan cara, persis dengan cara self-sacrifice love, menyerahkan dirinya sebagai korban pengganti di atas Kalvari. Dan ketika penghakiman yang disimbolkan dengan kegelapan menutupi bumi itu di-remove, artinya doanya didengar oleh Tuhan, Yesus berteriak dengan suara nyaring. Itu mengatakan apa? Teriakan the divine warrior. Saudara-saudara, ini kepala pasukan, dia terlatih di dalam peperangan. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana teriakan seorang komandan, seorang panglima perang, seorang perwira pulang dari peperangan berteriak ye ye ye. Itu teriakan Yahweh. Di dalam Yesaya pasal 42, dia mendengarkan teriakan Yesus dari atas salib itu. Yesus berteriak dengan fonen megale, suara yang nyaring, teriakan the divine warrior yang telah mengalahkan kutukan dosa beberapa saat yang lalu. Dia mati bukan sebagai orang yang kalah. Saudara jangan salah, dia mati sebagai the divine warrior yang baru saja menaklukkan penghakiman atas dosa. Itu Yesus. Dan bukan hanya itu, kepala pasukan ini melihat tabir bait suci terbelah. Nah, saudara, ini memang orang kafir, bukan orang Yahudi. Tapi di Israel pada abad pertama, kalau saudara seorang papa hanya punya satu anak laki-laki, kalau anakmu tiba-tiba meninggal, apa yang saudara lakukan? Saudara akan mengkoyakkan jubah saudara, duduk berkabung dengan jubah terkoyak. Tapi bukan hanya itu, pada malam hari saudara akan mematikan semua lampu dan terus-menerus berkabung di dalam kegelapan. Saudara tahu tentang tradisi itu. Ketika kepala pasukan ini melihat kegelapan menutupi daerah itu, pertanyaan yang pasti memproses otaknya adalah, ini anak siapa? Anak tunggal siapa? Sehingga penderitaannya membuat kegelapan menutupi daerah ini. Dan ketika Yesus mati, kemudian bait suci itu terbelah menjadi dua. Saudara tidak mungkin tidak bertanya, ini anak tunggal siapa yang sedang mati. Dan ada sesuatu yang terkoyak, kegelapan terkoyak. Anak tunggal siapakah ini yang sedang mati? Sehingga bahkan alam pun memperlihatkan tanda-tanda yang membuktikan dia adalah anak tunggal dari seseorang. Anak tunggal siapakah yang sedang mati ini? Nah, dia tidak lihat papa mamanya ada di situ. Dia ditinggalkan oleh semua orang. Dan ini bukan tanda berkabung seorang papa yang mengkoyakkan jubahnya, tapi alam menjadi gelap. Dan bait suci, Holy of Holies, ruang maha kudus, bahkan terbelah tabirnya. Anak tunggal siapakah ini? Nah, kalau saudara jadi seorang perwira yang punya otak, bukan hanya punya kekuatan tapi pintar, apa yang akan saudara simpulkan? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi saudara lihat, kematian dan penderitaan Yesus bukan merupakan disproof, bukan merupakan bukti terbalik dari identitas Yesus sebagai anak Allah. Malah sebaliknya, membuktikan dia adalah anak Allah. Karena penderitaannya adalah penderitaan anak Allah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan kematiannya adalah kematian anak Allah yang juga dijanjikan di dalam perjanjian lama. Saudara paham sekarang? Saudara tidak akan terintimidasi lagi, dibully oleh orang di luar sana. Tuhanmu kok mati, Tuhanmu kok dianiaya, Tuhanmu kok disalib. Saudara sekarang punya jawaban, bukan karena saya pintar, tapi karena firman Tuhan menyediakan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan iman kita. Nah, saudara, mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara memikirkan satu hal. Pada abad ke-19 ada seorang penyair yang sangat terkenal, perempuan, namanya Elizabeth Barrett Browning, ya. Dia sangat terkenal, luar biasa. Puisi-puisinya itu sangat beautiful. Dan dia menulis satu puisi tentang William Cooper. William Cooper ini adalah seorang yang sangat jenius.
Dia menulis esai-esai. Kemudian esai-esai akademisnya itu dibaca di Oxford, di Cambridge pada masa itu. Tapi sayang sekali orang yang pintar ini punya masalah gangguan kejiwaan, sehingga bolak-balik keluar masuk rumah sakit jiwa beberapa kali, akhirnya mati. Kemudian ketika Cooper mati, Elizabeth Barrett Browning menuliskan sebuah syair dengan judul Cooper's Grave, kuburannya Cooper. Dan saudara tahu stansa paling terakhir dari puisi syair itu bicara tentang apa? My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa dia kutip kata-kata Yesus bicara tentang William Cooper? Karena Elizabeth Barrett Browning ingin bilang begini, 2000 tahun lalu anak Allah berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya William Cooper di dalam kekekalan tidak harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, 2000 tahun lalu anak Allah itu juga berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya besok kalau kita mati di hadapan tahta penghakiman itu, tahta paling adil yang tidak ada kesalahan di dalamnya, yang akan menghakimi dengan adil, supaya di hadapan sang hakim itu kita tidak harus berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena teriakan itu sudah pernah keluar dari mulut anak Allah. Dan barang siapa seperti kepala pasukan itu tersungkur di kakinya dan berkata, truly this man was the son of God. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Di hadapan tahta penghakiman itu, dia tidak akan lagi berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin.